Halo guys, selamat datang di segmen Nakal Tapi Berakal. Nakal Tapi Berakal adalah sebuah jargon yang diinisiasi oleh The Futurist Gen Z sebagai manifestasi dari potret Gen Z yang doyan mengkritisi hal-hal penting dengan gaya yang unik, kocak, pintar, dan pastinya tuh nakal. Podcast ini bakal ngebahas banyak hal penting dan filosofis di kehidupan masa depan. Juga bakal ngebantu kalian buat belajar lebih berdaya dan akhirnya bisa bikin impact buat masa depan umat manusia. So, stay tune sampai habis dan jangan sampai skip ya. Halo teman-teman, kembali lagi di 1% podcast di segmen Nakal Tapi Berakal. Kenapa harus disamain gitu sih? Bareng-bareng aja sih. Ya udah nggak apa-apa. Ulang lagi. Biar keren aja. Nah, di segmen Nakal Tapi Berakal kita seperti biasa bakal banyak bahas hal-hal penting di masa depan. Dari isu teknologi, isu sosial, climate change, ekonomi. Pokoknya banyak banget lah yang bisa kita bahas di segmen Nakal Tapi Berakal. Dan gue juga sekarang ditemenin sama Aul lagi. Ya. Kita bakal bahas salah satu isu yang menurut gue bakal jadi next issue yang penting nih. Bakal jadi semacam, ya mungkin isunya isu lama, tapi dengan bentuk yang baru gitu. Tapi intinya kita bakal bahas soal AI dan kesenjangan gitu ya. Gimana teknologi bisa menciptakan gap yang sangat-sangat luar biasa buat banyak orang sebenarnya, buat manusia. Terutama buat orang yang ekonominya menengah ke bawah kali ya. Iya sih. Terutama seperti itu gitu. Benar. Nah, biasanya gue dimulai dari satu kondisi. Lu mau tanya dulu apa gue menjelaskan dulu? Lu jelasin dulu aja. Kondisinya gimana tuh? Oke. Sebenarnya ketika kita ngebahas soal AI, itu kan bukan hal yang baru dalam ranah teknologi. Maksud gue gini, dari dulu pun teknologi kan udah ditemukan dan terbukti bisa nge-solve problem, yaitu dalam segi positifnya. Tapi kita juga bisa melihat kalau ternyata banyak kesenjangan di sana gitu. Maksudnya sejak revolusi industri pertama gitu ya, ketika satu barang dibikin masif gitu dan semua orang bisa mengakses. Oke, semua orang bisa mendapatkan satu kebutuhan yang selama ini mungkin gak bisa terpenuhi dan lain sebagainya macamnya gitu kan. Dulu mungkin harus tukeran gitu untuk mendapatkan suatu barang, atau mungkin harus kolonialisasi dulu, baru bisa. Harus menjajah dulu baru bisa mencapai atau mendapat sebuah keinginan dalam suatu negara gitu ya. Kalau sekarang pasar bebas gitu ya, bisa ekspor impor, bisa lebih masif lagi distribusi ekonomi, produk dan lain sebagainya macamnya. Dan tapi yang perlu kita garis bawahi juga, teknologi juga pasti menciptakan sebuah kesenjangan pastinya kan. Setuju. Iya kan. Maksud gue adalah kesenjangan kalau menurut prediksi Karl Marx, bukan prediksi sih, menurut jargonnya Karl Marx memang gitu ya. Ya ada gap antara si Borju nih, orang-orang yang memang dia mempunyai resource yang lebih, punya modal yang lebih, dan dia punya mesin produksi yang lebih gitu. Ya dia otomatis bisa punya lebih juga dalam sistem ekonomi kapitalisme gitu. Ya kan? Tapi orang-orang yang gak punya resource, orang-orang yang memang terlahir menengah ke bawah gitu ya, dia gak punya kapital, dia gak punya akses gitu ya. Ya menurut Karl Marx adalah proletar kan gitu ya kan? Dan itu merupakan sebuah potret kesenjangan yang memang terjadi dalam sistem kapitalisme gitu. Misalnya kita ngelihat banyak banget buruh-buruh yang dieksploitasi, terus sistem kerja yang gak adil buat sebagian orang atau mungkin bahkan banyak orang gitu. Ketika ada beberapa orang yang gak bisa bekerja, mungkin karena banyak faktor, entah mungkin karena keterampilan dan lain, mungkin karena keterampilan dan lain hal gitu ya. Banyak banget gitu. Tapi pada intinya kita melihat kalau dalam sudut pandangnya Karl Marx disebut alienasi sebenarnya gitu. Jadi ketika orang itu terus-terusan bekerja ya, terus-terusan memang
mencari uang buat pemenuhan diri sendirinya, dia diperas habis-habisan sama sistem, sama si pemilik modal misalkan seperti itu, pada akhirnya ya dia teralienasi dalam tanda kutip, dia tidak bisa punya waktu untuk dirinya sendiri gitu. Tidak punya waktu untuk bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang dia mau. Seperti itu. Jadi selama dia hidup, selama dia bekerja, selama dia bertumbuh, ya waktu yang dihabiskan justru lebih banyak dipakai buat bekerja sama orang. Iya. Nah itu adalah semacam ini ya, keniscayaan atau mungkin bisa dibilang sebenarnya kritik-kritik dari sistem ekonomi kapitalisme gitu. Iya kan. Kemarin lo menjelaskan apa sistem kapitalisme, bisa di recall gak? Sistem kapitalisme menurut gue adalah ketika tadi dikit-dikit duit gitu. Karena kan manusia pada dasarnya emang membutuhkan reward ya bro. Yeah. Jadi kalaupun bisa jadi dibilang bakal luas sih sebetulnya. Bisa jadi dibilang itu tuh kayak human nature-nya gitu si sistem kapitalisme tuh. Human nature manusia tuh emang didesain untuk kapitalisme. Ya, itu jargon-jargon yang didukung sama kapitalis sih. Tapi gini, sebenarnya poinnya tuh banyak yang lebih kita bisa bahas gitu ya. Tapi kalau secara sejarah mungkin sebenarnya kan dicetuskan gitu ya sama ekonom-ekonom. Salah satunya adalah Adam Smith sebenarnya. Betul. Gitu kan. Ya kalau pakai teorinya Adam Smith, kalau pakai konsepnya Adam Smith, intinya sebenarnya kalau di press adalah kapitalisme adalah sistem di mana semua orang tuh sebenarnya bisa distribusi produk tanpa ada boundaries gitu. Iya kan? Dan menurut dia itu adalah semacam cara untuk bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam sebuah negara. Ya, dia bilang seperti itu. Cuman kalau definisi gue sendiri gitu ya, sebenarnya kapitalisme adalah sistem di mana semua orang tuh bukan berhak ya, semua orang tuh bisa untuk mempunyai semacam nilai lebih gitu. Nilai itu dalam artian punya kapitalnya sendiri. Jadi gak cuma money. Iya pada akhirnya money. Kapital itu kan pada akhirnya money kalau di sistem ekonomi. Gitu loh. Tapi mungkin kalau dalam cangkupan yang sangat luas lagi, bisa diperlihatkan dari berapa aset yang lo punya misalnya. Berapa valuasi yang lo punya, berapa total uang gitu yang lo punya dan lain sebagainya macamnya. Jadi sebenarnya kapitalisme adalah sistem seperti itu di mana semua orang tuh bisa loh nih dengan kapitalisme lo tuh bisa jadi kaya sebenarnya, bisa punya kesempatan buat hadir dalam pasar yang bebas gitu ya, terus punya semacam punya semacam knowledge untuk membuat sebuah produk, terus lu jual, ya akhirnya itu bisa ngebantu diri lu sendiri sebenarnya buat gitu. ningkatin kesejahteraan lu sendiri. Sendiri. Sebenarnya nggak sendiri juga sih, mungkin itu juga bisa meningkatkan banyak demand banyak orang, banyak sistem dan lain sebagainya macamnya. Tapi menurut gue itu sistem di mana semua orang bisa banget nih punya nilai lebih, punya uang lebih, punya aset yang memang dikelola sendiri gitu, privatisasi sebenarnya gitu. Nah sekarang problemnya adalah kesenjangan itu bener-bener real gitu. Dari dulu sampai awal tuh banyak banget terjadi gap antara orang-orang yang gak punya kapital, orang-orang yang gak punya akses sama orang-orang yang punya kapital. Gap itu kayak gimana? Gapnya banyak banget bro. Misalnya ya itu, lu karena memang lu gak punya kapital, pada akhirnya lu gak punya akses yang oke buat belajar, pada akhirnya lu gak punya akses yang oke buat bisa berteman sama orang-orang yang punya knowledge yang sama juga, pada akhirnya konten yang lu konsumsi juga bukan konten yang berkualitas. Betul. Gitu loh. Ya kan itu kan isu struktural, faktor struktural dan lain macam sebagainya gitu. Gapnya seperti itu, jadi memang yang tadi gue bahas di awal di podcast sebelumnya gitu ya. Ya orang-orang yang memang punya kapital dia bakal terus-terusan kaya karena dia tahu caranya bagaimana melipat gandakan kapital dia gitu. Dan memang punya kapital juga. Betul. Sedangkan yang kaum yang proletar tadi. Iya, kaum yang kayak kita gitu ya. Terus cenderung middle to low, dia nggak tahu nih caranya bagaimana mengakses kapital, membentuk sebuah kapital, punya aset dan lain sebagainya macamnya. Ya akhirnya dia bakal gitu-gitu aja gitu.
Dan inilah yang disebut kesenjangan. Gitu. That's why ya intinya kapitalisme bikin kesenjangan, bikin banyak beberapa kelas tuh tidak bisa mengakses banyak hal. Ya akhirnya dia terus-terusan tertinggal gitu. Akhirnya dia ya stagnan atau justru linear di levelnya dia doang gitu. Yes. Nah lu gimana, ada pendapat gak? Menurut gue sih kesenjangan di kapitalisme tuh ya betul, karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ibaratnya gitu kayak sederhananya. Walaupun gak sederhana amat. Cuman kayak gini. Jadi orang-orang yang emang udah punya kapital, mereka tuh cenderung untuk bisa meningkatkan kehidupannya sendiri gitu, kehidupan dan keluarganya sendiri gitu. Sedangkan untuk yang kaum middle to low kan tadi, ya untuk bisa ke tahap itu tuh perlu extra effort. Tapi bukan berarti gak bisa ya mungkin. Tapi perlu extra effort dibandingkan dengan yang punya kapital lebih sedari awal gitu. Tapi menurut lu bisa? Menurut gue bisa. Yang mid to low atau yang low tuh sebenarnya bisa keluar dari... Bisa kok. Itu pandangan optimis gue, itu bisa. Walaupun gak semua orang bisa. Gitu. Iya betul, setuju. Itu bisa tapi gak semua orang bisa. Ada faktor luck di sana. Iya. Dan lain sebagainya macamnya. Gitu sih. Tapi apa maksud gue, kalau dalam segi teknologi AI semakin masif, kita bisa melihat ini ya, banyak banget kemungkinan AI itu kan bakal intervensi kita. Dan kita tahu sekarang, gak tahu sih maksudnya AI itu sekarang atau nanti mungkin bakal berbayar gak menurut lo? Enggak, tetap bakalan ada orang yang bisa ngedemokratisasi akses. Lu tahu Emad Mostak gak? Gak tahu, coba ceritain. Jadi Emad Mostak tuh salah satu CEO-nya Stability AI, Stable Diffusion. Iya, siapa namanya? Emad Mostak. Gue tahu itu. Tahu kan? Keren sih dia itu ceritanya, yang Stable.ai itu. Iya. Coba ceritain. Dia tuh emang punya misi untuk bikin AI itu open source. Betul. Open source, jadi semua orang tuh, karena dengan kalau yang belum tahu open source tuh, jadi codingannya tuh bisa dilihat oleh semua orang gitu. Dan ketika codingannya bisa dilihat semua orang, itu algoritma dilihat bisa semua orang, ya lu bisa jadi developernya lah gitu. Jadi nggak mulai dari scratch banget, karena dia itu kayak personalize gitu ya. Iya, jadi bisa di personalize gitu. Jadi ibaratnya kayak gitu, open source tuh semua orang bisa aksesnya gitu, bisa ngelihat algoritmanya kayak gimana gitu. Nah si Emad Mostak tuh dia pengen banget buat AI for everyone gitu. Ya itu kan tagline-nya kan. Iya. Dia tuh pengen banget kayak gitu. Makanya untuk soal akses sendiri ke AI itu gue rasa bakal tetap gratis kok. Tapi untuk beberapa fitur mungkin ya, untuk kepentingan operasional perusahaan mungkin beberapa fiturnya mesti dibayarkan. Tapi untuk mengakses AI-nya itu sendiri ya gratis. Iya. Tapi untuk akses fitur-fitur yang lebih canggihnya mungkin. Setahu gue tuh Stability.ai itu produk berbayarnya ke B2B deh. Lu pernah tahu nggak? Iya. Dia bikin ini kan bikin personalized AI buat company ya. Paling produk berbayar sih itu. Tapi kalau buat B2C memungkinkan semua orang nggak berbayar. Orang-orang yang kayak kita bisa akses ke Leonardo kan. Leonardo tuh kan ngambil dari Stable Diffusion. Buat yang gak tahu, Leonardo tuh itu semacam kayak Midjourney tapi versi gratisannya gitu kan. Sekarang kan Midjourney udah kayak berbayar gitu, semua orang bisa pakai. Gitu. Nah, paling ya si Leonardo tuh bakal mungkin berbayar nggak? Udah berbayar, tapi ya, masih bisa gratis. Bedanya apa fiturnya? Bisa di-spill? Fitur dari Leonardo yang berbayar sama enggak tuh? Jadi lebih banyak sih kalau lu berbayar tuh token buat itu kan. Ada per hari tuh ada tokennya. Ada limit tokennya gitu. Jadi lebih banyak aja sih. Gitu paling kalau Leonardo. Tapi udah canggih kok anjir. Mau yang open source tadi kayak Stable Diffusion sama Midjourney itu udah sama-sama canggih kok. Udah bagus. Jadi balik lagi ke tadi, ke akses AI tadi. Menurut gua tetap bakal ada yang gratis kok. Oke. Berarti kesenjangan yang lu lihat kalau dalam isu AI seperti apa? Kalau misalkan tadi lu bilang kalau semua orang, berarti kan kalau dalam premis lu harusnya semua orang bisa pakai AI dong. Yeah. Betul nggak? Betul. Di masa depan harusnya semua orang pakai AI dong. Soalnya gini, kalau di pandangan gua, ya gue lupa kalau ada tadi Stability.ai gitu. Cuman gue gak tahu ya. Teknologi itu kan susah banget buat didemokratis. Maksud gue gini. Orang tuh kan harus mengakses teknologi dong. Dan itu merupakan harus mengeluarkan sebuah cost untuk mencapai
sebuah kemampuan dari teknologi gitu ya. Lu kayak misalkan harus subscription GPT-4 misalnya, terus Midjourney juga setahu gue berbayar dan banyak AI yang seperti itu gitu kan. Nah, dalam sudut pandang gue kan ya udah ini bakal jadi kesenjangan gitu. Cuma nanti sebelum gue bahas punya gue pengen tanya sama lu dulu. Berarti kesenjangan, ada nggak potensi kesenjangan dan kira-kira senjangannya seperti apa kalau di AI menurut lo? Kalau yang memang tadi sudah di-democratize, menurut lo kayak gimana? Kesenjangannya walaupun AI itu aksesnya gratis gitu, semua orang bisa mengaksesnya. Tapi pada dasarnya AI adalah tool. Jadi lu harus jadi lu harus tetap punya punya basic knowledge sih untuk menggunakan tool itu. Walaupun ya balik lagi AI itu cuma sekedar tool yang memudahkan. Jadi kayak gimana ya bro? Gue mikirnya tuh kesenjangan dalam artian gini. Orang-orang mah udah pada kemana gitu pakai AI-nya. Ini mah masih mulai. Oh, di masa jadi depan kesenjangan knowledge. Kesenjangan knowledge mungkin ya. Bisa dikatakan gitu sih. Ada kesenjangan knowledge-nya gitu. Kesenjangan. Tapi kalau akses menurut lu enggak? Akses enggak sih sama sekali. Semua orang udah pada punya HP kan. Semua orang punya laptop. Enggak sih kalau laptop. HP lah ibaratnya. Tapi gue gak yakin sih. Kalau banyak company yang mirip kayak tadi Stability.ai mungkin bakal lebih oke buat Meta, banyak bro. orang gitu. Meta, lu tahu Meta Facebook? Ya tahu. Itu nge-open sourcein AI modelnya yang suara pun sekelas Meta, perusahaan gede. Tapi kan maksud gue akses knowledge-nya kan beda bro. Beda kayak kita pakai GPT. Iya beda sih, kayak kita pakai kalau gitu, kalau akses knowledge-nya emang cara ngakses ke Stable Diffusion itu agak ribet sih dibandingkan ChatGPT. Jadi sebenarnya gini, gambaran gue tuh gini bro. Gue pernah berpikir suatu hari itu bener. Tadi mungkin berangkatnya dari gap knowledge. Gitu. Tapi menurut gue knowledge kan sebenarnya kan hal yang dalam tanda kutip kadang harus dibeli gitu. Bener gak? Sangat setuju. Bener kan? Sangat setuju. Iya kan? Maksud gue gini, lu bisa ngebayangin gak kalau misalkan suatu hari ada orang atau ada anak siswa, misalkan Yoga sama Aul nih, sekolah di SMA gitu. Terus gue orang kaya misalnya, lu orang yang menengah ke bawah, dan gue bisa mengakses AI yang lebih canggih dibanding lu gitu. Iya, betul. Nah maksud gue itu yang gue proyeksikan soal kesenjangan tuh seperti itu. Jadi karena memang beberapa company ini sifatnya profit gitu kan ada kemungkinan dia itu kan bakal punya semacam subscription atau produk yang bikin beberapa orang tuh beli produk tersebut dan bakal jadi mantep si orang tersebut karena punya fitur, punya fasilitas buat mengakses AI yang lebih canggih juga, ya kan? Tapi kalau orang-orang yang emang tadi menurut lo knowledge-nya terbelakang misalnya gitu, terus dia gak punya uang juga, miskin juga misalnya seperti itu gitu kan, itu kan bakal tertinggal bro. Nah lo ada pandangan gak soal ini? Gue setuju banget sih tadi soal yang ada beberapa fitur pun pada akhirnya walaupun open source gitu ya, tapi untuk kepentingan operasional perusahaan mungkin ya. Jadi yang fitur-fitur canggihnya di keep lah dengan berbayar gitu. Itu setuju banget sih. Jadi ya ada orang yang mampu gitu, yang mampu untuk bayar subscription itu dan mengakses ke fitur AI yang lebih canggih. Hasilnya pun bakal lebih canggih dong. Tapi ada juga orang yang dia sebetulnya udah punya akses ke AI gitu, tapi karena dia belum punya duit lebih untuk subscription, jadi dia masih pakai AI yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, hasilnya free pun gitu outputnya pun biasa-biasa aja gitu kan. Nah itu tuh salah satu kesenjangan juga kan. Iya. Kan? Itu kesenjangan teknologi di AI itu kayak gitu juga. Betul. Jadi maksudnya di sisi lain dia tuh meningkatkan produktivitas kita, tapi di sisi lain juga ya bikin orang banyak gak bekerja gitu loh. Karena munculnya AI, kan kita sudah sering banget bahas soal useless class, karena munculnya AI bakal banyak nih orang-orang yang beneran ketinggalan gitu loh. Ketinggalan cara belajar, ketinggalan mengakses informasi baru, ketinggalan keren lah ibaratnya kayak gitu. Sedangkan ada orang-orang yang lebih punya akses, lebih jago bro, lebih canggih mengakses knowledge, lebih bisa bikin konten dan lain sebagainya macamnya. Betul. Gitu. Nah maksud gue seperti itu. Jadi ya itu sih, di sisi lain
kadang mungkin AI itu bisa dua mata pisau gitu ya. Gue tuh selalu melihat teknologi itu selalu seperti itu. Di sisi lain dia bisa bikin produktivitas kita meninggi. Tapi di sisi lain dalam segi struktural itu tuh kadang-kadang harmful buat society gitu. Ya karena tadi kalau misalkan dalam konteks AI pasti dong sekarang juga udah banyak banget kan berita soal pemecatan, PHK dan lain sebagainya gitu. Itu kan karena job market yang gak stabil. Ketika demand yang dibutuhkan tuh gak sesuai dengan supply gitu. Ketika company butuh prompt engineer untuk membuat semacam strategi bisnis, tapi kita masih nulis copywriting misalnya, manual lagi, ya kan? Itu kan gap sebenarnya dan nggak bisa disalahkan juga. Nggak bisa lah, nggak bisa. Gitu karena gap tadi ya gap struktural gitu, bener-bener susah buat keluar gitu. Gue bener-bener bisa ini deh, gue mungkin bisa nyeritain bagaimana pengalaman gue di kampung gitu loh. Gue kan dari Jawa Tengah gitu kan, dan gue tahu bagaimana karakteristik mereka belajar dan mengakses internet gitu loh. Even mereka pun harus keluar rumah dulu bro buat mengakses internet gitu. Harus jalan ke kota yang lebih besar dibanding di desanya dia gitu. Dia harus jalan sekitar 5 atau sampai 10 km keluar dari rumah buat mengakses. Harus ke coffee shop misalnya. Susah banget bikin wifi di sekolah-sekolah tuh di sana susah banget gitu. Pakai sinyal yang terbaik gitu ya, pakai provider yang terbaik di sana pun susah banget buat mengakses video-video yang bagus. Pasti tuh nggak bakal susah banget buat di ini gitu, buat diakses karena sinyal dan lain sebagainya macamnya gitu. Itu kan sebenarnya kan merupakan sebuah gap juga gitu pada akhirnya, ya kan. Dan gue kadang-kadang yang jadi dilematisnya kalau misalkan ini bener-bener jadi masif sampai ke depannya sampai tahun mendatang tuh bakal seperti ini terus gitu loh. Otomatis orang-orang yang nggak punya akses ini ya bakal makin tertinggal gitu. Tapi ini gue pengen nambahin juga. Balik lagi ke Emad Mostak tadi. Dia ngeprediksi tahun depan tuh ChatGPT tuh bisa diakses pakai non internet gitu. Jadi gak usah ke internet, kayak kalkulator lagi aja. Dia ngeprediksi gitu. Oh iya. Karena makin canggih. Jadi database-nya udah ada terkumpul dalam satu ini. Semua dalam satu unit device, yaitu HP misalnya. Udah ada semua, jadi gak usah pakai internet. Dia tuh gokil banget sih untuk ngomongin soal tadi ya kesenjangan akses gitu. Si Emad Mostak tuh emang udah mikirin ke sana gitu. Gokil. Dia orang India ya? Orang Pakistan, orang British. Oh iya deng. Tapi intinya seperti itu ya. Dan tadi kalau soal database tadi, mungkin kesenjangan kalau misalkan bisa offline kayak gitu. Udah kan itu solve kan sih kalau gitu. Ya pada akhirnya ya gitu, siapa yang bakal bisa beli GPT. Maksud gue gini kayak kalau misalkan tadi offline mungkin gak, maksudnya ya orang yang beli GPT yang bakal bisa mengakses itu kan tetap juga gak bisa menyelesaikan masalah utamanya bro. Kalau misalkan tadi kalau misalkan tadi solusi offline tadi adalah harus berbayar misalnya. Misalnya ya ini gue kasih studi kasus. Misalkan gini, lu harus berbayar kalau misalkan pengen pakai GPT offline. Sedangkan yang nggak berbayar itu, ya udah lu harus online misalnya, atau teknologinya nggak secanggih yang berbayar. Itu kan sebenarnya kan gap juga. Menurut lu gimana? Menurut gue atau tetap solve juga? Tetap solve sih, walaupun nanti model AI-nya bakalan beda juga sih sama yang berbayar. Jadi AI yang gratis gitu, yang ada nanti yang semua orang bisa akses gitu, dengan AI yang kayak ChatGPT itu AI modelnya beda. Dan ketika AI modelnya beda, ya otomatis kan ada plus minusnya di antara AI model itu kan. Tapi yang berbayar mungkin bakalan lebih oke juga sih dibanding yang gratis. Karena pada akhirnya kan balik lagi, hal-hal yang berbayar tuh akan jauh lebih spesial mungkin ya dibandingkan yang gratis. Kalau gitu gimana? Soalnya bukti nyata bro, maksud gue gini loh, kayak jangankan soal AI deh. Gue nggak menyalahkan ini sih, ini masalah yang dilematis sih, atau jangan-jangan sebenarnya yang problem tuh manusianya gitu. Mungkin kita kan bisa melihat bagaimana internet itu kan demokratisasi banget kan. Semua orang bisa mengakses apapun di internet gitu loh. Itu mind blowing banget kan. Mungkin kalau saat dulu kita menemukan internet gitu loh. Orang tahun 100 tahun yang lalu ngelihat ngakses informasi itu seluas ini bakalan mind blowing banget. Tapi sih. Kan
Ya AI mungkin nggak seperti itu. Kalau misalkan tadi pakai siapa namanya? Emad. Iya, kalau misalkan pakai prediksi Emad mungkin apa namanya ya, bakal lebih demokratis lagi AI-nya gitu. Betul. Kan. Apakah pada akhirnya ya problem manusianya emang nggak mau mengakses gitu. Emang manusianya nggak mau belajar. Ujung-ujungnya problem manusia sih. Mau balik lagi tadi ke struktural juga bro, ke struktural juga karena nggak semua orang tuh punya motivasi, nggak semua orang tuh bisa nggak semua orang tuh bisa punya pemikiran kalau misalnya AI itu bisa nge-solve problemnya dia di hidupnya. Karena emang gimana ya, gak semua tuh paham kalau misalnya lu ketika lu punya knowledge, ketika lu belajar itu tuh justru bisa mengeluarkan lu tuh di jurang gap tadi. Oke. Balik lagi ke faktor manusia sih. Gue penasaran dah sama lu kan maksudnya gini. Tadi kan kita kan udah bahas soal mungkin problem manusia, malas dan lain sebagainya macamnya. Ini dijawab sederhana aja ya. Maksud gue gini. Lu bisa membayangkan gak atau bisa memberikan semacam kondisi alasan gak kenapa ada orang yang memang sudah diberikan solusi demokratisasi teknologi seperti ini tapi masih malas gitu misalnya. Menurut lu kenapa? Lingkungan. Behaviornya dia. Jadi lingkungan yang gak bentuk behavior. Bener, lu percaya gak sih? Jadi bayi itu diciptakan karena bayi dari kecil terus ke gede itu tuh pengaruh lingkungan apa pengaruh genetikanya? Lu percaya yang mana? Dua-duanya kan bisa berpengaruh. Nature or nurture? Iya, nature and nurture kan. Perdebatan itu. Tahu. Itu paling ujung-ujungnya nature and nurture lagi. Kalau misalnya gue nurture sih, balik lagi ke nurture, ke lingkungan, keadaan lingkungannya, ke keadaan keluarganya kayak gimana. Itu yang ngebentuknya dia. Berarti soal tadi problem-problem genetika dan lain sebagainya macamnya menurut lu itu bisa diselesaikan dengan lingkungan? Kalau menurut lu? Menurut gue sih gue lebih yang nurture sih ya, lebih lebih setuju yang nurture sih. Cuma kan kalau nature versus nurture kan masih perdebatan nih mas sekarang, tapi gue lebih cenderung ke nurture. Jadi lo misalkan gini, misalkan lu percaya kalau misalnya ada satu orang yang memang didesain let's say bodoh itu misalnya gitu. Oh ngomongin bodoh pintar ya? Iya bisa kalau itu. Iya atau semiskin itu. Gue ngomongnya mau let's say orang anak dari penjahat pembunuh gitu. Oh ya coba gimana menurut lo? Kalau misalnya ada anak orang tuanya itu pembunuh gitu. Terus anak itu tuh diadopsi sama orang yang lingkungannya baik-baik gitu kan. Lingkungannya kayak ya berada, punya akses ke informasi yang oke gitu. Gue rasa itu bakalan ngilangin background sifat-sifat membunuhnya itu sih. Kalau gue yakinnya gitu. Tapi kalau membunuh mah terlalu kompleks bro. Tadi dia pakai gue yang sederhana. Misalkan memang dia dilahirkan miskin secara struktural. Berarti lo percaya dia bisa growth juga? Percaya sih. Asalkan dengan lingkungan yang baik. Iya. Dengan tempaan yang oke juga dengan gitu ya. Tempaan yang oke, punya teman-teman yang oke, lingkungan yang mendukung. Itu sih. Gue lebih ke sana, lebih pro ke sana dibanding nature ya. Oke, berarti harusnya kalau gitu lu optimis dong semua orang sebenarnya bisa mendapatkan sebuah akses yang sama dan baik juga gitu. Kalau akses yang sama sih gue rasa udah sama ya, akses ke informasi. Gue baik ke informasi karena gue kan informasi ya. Iya. Itu literasi informasi. Jadi gue lebih ke sana sih. Problemnya ada lagi nih. Akses ke informasi makin oke. Cuma balik lagi ke tadi, gak semua orang tuh punya kemauan atau mungkin ada nih, lu pernah dengar gak sih ada anak yang dia tuh dari kecil pinter, SD pinter ranking 1 mulu, SMP pinter ranking 1 mulu, tapi tiba-tiba waktu SMA dia tuh mungkin gara-gara orang tuanya berantem mulu tiap hari, terus dia kayak gak nyaman di rumah, habis itu dia nyari pelarian ke temen-temennya pada goblok-goblok gitu misalkan kan. Ada mabok-mabokan apapun gitu. Ya udah dia jadi terjerumus, bro. Jadi udah bibitnya tuh udah ada nih. Bibit pinternya tuh udah ada dari SD, dari SMP gitu, udah ranking 1 mulu. Tapi SMA gara-gara orang tuanya berantem, terus di lingkungannya yang jelek gitu tadi kan.
jadi kebawa-bawa. Jadi pengaruh lingkungan menurut lo sangat bisa penting, membentuk sangat penting bagaimana seseorang bisa naik statusnya dan juga tidak gitu. Iya, lingkungan sih, tetap di lingkungan gue. Iya, bisa masuk akal sih. Oke. Tapi berarti lu dalam sudut pandang lu kesenjangan ketika ada AI itu bukan kesenjangan soal akses. Bukan. Tapi kesenjangan antara orang yang mau belajar dan tidak. Iya, lebih ke sana sih. Oh gitu. Bukan ke aksesnya itu sendiri, bukan. Karena akses tuh itu udah dipikirin jelas-jelas sama orang yang bergelut di AI-nya pun udah mikirin gitu. Ngedemokratisasi akses tuh udah dipikirin. Cuma ya balik lagi ke tadi, ke orangnya itu sendiri. Oke. Berarti sebenarnya problem use itu lu terus terang berarti juga sebenarnya dalam tanda kutip membahas useless class juga sih, karena mungkin dalam fenomena useless class adalah orang-orang yang nggak bisa punya akses lebih adalah orang-orang yang nggak mau belajar kan pada akhirnya gitu. Berarti lu bold di alasan yang seperti itu. Iya, gak mau belajar karena lingkungannya jelek gitu. Oke. Gue pengen tahu deh sekarang solusi dari lu gimana. Cuman jangan yang sesimpel belajar doang gitu. Oh iya. Gue pengen tahu gimana caranya nih. Gue kasih study case deh. Misalnya gini. Boleh. Lu lahir dalam kondisi yang menengah ke bawah gitu loh. Misalkan orang tua lu cuman pegawai biasa. Betul. Gitu loh. Terus mungkin nyokap lu di rumah misalnya gitu. Terus mungkin pendapatan lu gak sebanyak itu. Beda sama orang-orang yang OKB mungkin middle to up gitu ya. Nah gimana solusi lu supaya dia bisa mendapatkan semacam knowledge yang oke juga di era ini dan bisa stabil di era AI. Maksudnya dia nggak dapat dampak kesenjangan yang seoke itu gitu loh. Menurut lu gimana? Ini kalau ngomonginnya soal orang yang dari bawah ya? Iya. Orang yang dari bawah, terus dia tuh punya akses ke informasi tadi, ke AI tadi. Terus gimana caranya untuk bertahan? Apa gimana? Iya, bukan bertahan sih, tapi lebih bagaimana cara dia bisa keluar. Bukan keluar, naik levelnya, naik pendapatannya. Oh iya. Dan dihadapkan dengan banyak kondisi seperti sekarang. Paham. Jadi ya salah satunya adalah dengan, ini kalau misalnya orangnya kan dari lingkungan bawah misalkan ya. Lingkungan bawah kan cenderung, gue gak bisa nge-generalisir itu kan. Yang gue temuin adalah ketika lu berada di lingkungan yang tanda kutip jelek gitu. Itu tuh ngebentuk pola pikir lu juga. Dan ketika pola pikir lu kena, pola pikirnya kena ya. Gue tau tuh meme itu. Itu tuh. Lu tau gak sih kenapa meme itu dibuat? Gue udah pernah ngomong belum? Udah. Oh iya deh. Ntar aja tuh. Udah ngomong. Lucu banget anjing. Iya, Terus? Iya. Jadi kayak lingkungan jelek. Terus pola pikir kena ya. Lu mau belajar pun, lu misalnya lu sadar gitu kalau lingkungan lu jelek dan lu pengen upgrade diri gitu. Lu mau belajar nih, udah belajar tapi lu dicengin sama temen lu gitu. Karena temen lu tuh masih stuck di gitu-gitu aja dan dia gak mau gitu ngelihat ada orang yang lebih lebih oke lah dibanding dianya, kayak crab mentality lagi, bro. Yeah. Jadi dia gak mau tuh kayak gitu. Nah, solusinya adalah ya lu keluar gitu dari lingkungan kayak gitu. Udah bodo amat lah, benar-benar start fresh new lagi di lingkungan baru. Atau bahkan gak usah pindah rumah atau pindah apa. Jadi ya ketika lu ada di lingkungan yang jelek ya lu mau gak mau harus keluar. Gak sesimpel lu pindah rumah karena kan itu juga perlu modal juga kan. Sesimpel lu gak usah ikutan main aja udah ngerem di kamar buat belajar gitu kan. Belajar. Dan ya udah orang-orang mau ngomongin apapun juga kan. Itu gue ingat dulu waktu tulisannya Evan di salah satu blog gitu kan. Yang gue baca waktu SMA bahkan. Dia bilang alasan kenapa dia bisa masuk UI kan. Itu tuh karena dia tuh ngerem apa? Menyendiri di kamar dan belajar gitu. Agar fokus belajar dan tidak ikut-ikutan teman-temannya yang lainnya gitu kan. Karena di ceritanya itu dari kelas 10 sampai kelas 11 si Evan tuh itu banget lah Pak orangnya tuh begajulan gitu-gitu kan. Gara-gara faktor lingkungan juga kan. Nah di kelas 3-nya itu, di kelas 12-nya itu dia tuh sadar kalau misalnya kalau gue gini-gini aja ya gue
bakalan sama mereka gitu, gak bakalan improve. Nah itu makanya dia kayak keluar dari lingkungan kayak gitu dan fokus belajar sih. Gitu. Dan akhirnya kan lahir deh 1% enggak sih. Dan akhirnya kan dia bisa ke UI gitu. Kalau misalnya dia tetap temenan sama teman-temannya, maksudnya dekat terus sama teman-teman, nongkrong terus tiap hari kan, ya dia gak bakalan bisa ke UI gitu sih, dan gak ada waktu buat belajar gitu bro. Jadi lu percaya banget kalau misalnya daya tumbuh seseorang itu tuh tergantung bagaimana proses belajar seseorang. Betul. Gua jadi sangat setuju banget. Lu percaya berarti semiskin apapun dia, sefakap apapun dia di kehidupan yang sekarang, kalau dia punya semacam tempaan dalam diri, mungkin bakal lebih susah dan lebih struggle ya, bakal lebih suffering ya kalau menurut lu kan. Dia bakal bisa keluar dari kondisinya itu. Gue yakinnya sih kayak gitu. Meskipun susah sih. Iya sih, cuman gue juga percaya sebenarnya ya, karena ya ini sebenarnya tuh ininya banget, ini tuh ajaran-ajaran Naval tuh seperti ini sebenarnya kan. Gitu, dia kan banyak banget menjelaskan kalau ternyata tuh ya luck itu tuh hal yang harus lu bentuk sendiri. Iya. Jadi harus increasing luck. Lu tuh bisa nge-increase luck lu tuh dengan ningkatin value. Caranya ningkatin value adalah dengan belajar. Iya, banyak hal sih. Banyak hal. Berkoneksi. Ya. Dan lain sebagainya. Tapi orang gak mau networknya, gak mau kenal sama lu kalau lu gak punya value bro. Tapi untuk menciptakan value itu kan lu tetap belajar. Dasarnya tuh harus belajar. Gitu. Iya, menarik. Iya sih, ya. Sama sih mungkin solusi dari gue juga sama. Gue tuh selalu bilang at least lu tahu sih. Aware ya. Iya, at least lu tahu problem lu itu tuh problem nyata.